Ya, layarnya kelihatan nggak? Kelihatan, Pak. Oke, kita mulai ya. Ya, Ya, Pak. selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini kita mulai kuliah online pertama sama saya. Wah, ini kuliah pertama seumur hidup saya ini. Oke, ini jadi kita ininya mengenai plumbing ya. Ini sebenarnya udah yang kedua apa namanya? Setelah semester ini yang ini kedua ya sebenarnya ya, apa namanya, setelah UTS ya. Jadi Iya, ini Pak. kita review lagi mengenai plumbing ya. Ini plumbing itu di Indonesia kita ngikutin tata cara plumbing. Nah, biasanya buku yang kita pakai itu Pedoman Plumbing Indonesia edisi 79. Itu masih sampai sekarang masih berlaku. Dan memang masih ada lagi buku-buku plumbing yang lain, nanti tolong dilihat ya. Terus peraturan yang berlaku mengatur sistem plumbing adalah atau SNI 003 6 ya ini kan dibaca sendiri lah 6481 2000 tentang sistem plumbing, lalu SNI 03 7065 2005 tata cara perencanaan plumbing ya, dan tata cara perencanaan septic tank dan sistem resapan. Oke. Nah, ini udah ada yang dapat gambar ini SketchUp-nya? Udah, Pak. Cuma untuk aplikasinya atau softwarenya susah, Pak. Waduh, Masih gimana ya? apa sih? Udah nyoba belajar, cuma masih kesulitan. Kalau kan ada yang online, Hmm? aplikasi ada yang online. Oh, ada, Pak. Belum, Pak. Ada yang Belum pernah online. diajar. Ya, jadi gini ya, ini saya juga bingung ya, apa, kita itu kan harus, ya ini zamannya udah berubah. Kalau zaman saya dulu kan modalnya cuman kertas, kalkir, terus rapido, terus meja gambar. Sama yang kalau mamanya banyak uangnya bisa beli mesin gambar ya. Mesin gambar itu satu-satunya mesin yang nggak ada suaranya itu mesin gambar. Nah, nah sekarang perangkatnya itu udah berubah. Semua gambar itu di ini apa digambar dengan komputer. Nah, yang paling populer itu kan AutoCAD ya. Tahu Iya, AutoCAD Pak. ya? Nah, Iya. AutoCAD itu sebenarnya adalah AutoCAD yang bajakan. Itu sebenarnya kalau ketangkep kita ngebajak itu masuk penjara. Cuman yang jadi masalah orang di Indonesia itu nggak apa namanya, ya pakai bajakan nggak apa-apa karena belum ada ininya. Secara regulasi ya, secara apa namanya, secara peraturan itu nggak boleh, dan itu istilahnya kalau kita pakai kayak gitu kita menjadi pembajak dan kita jadi istilahnya hukumnya hukum pidana bukan perdata gitu. Iya. Jadi kita bisa masuk penjara atau denda. Nah, yang jadi masalah adalah mengenai kalau seandainya kita beli itu lumayan mahal, itu sekitar 1.000 sampai 2.000 dolar. Nanti bisa lihat di itu di apa di komputer ya. Ada juga yang student edition. Nah, tapi ada juga yang software yang istilahnya apa freeware gitu ya, freeware. Tapi saya juga belum pernah coba. Itu ada juga ya, bisa dipakai, tapi itu nggak terlalu populer. Cuman yang paling populer itu ngebajak sana ngebajak sini. Nah, termasuk SketchUp. SketchUp ini juga bajakan. Tapi SketchUp itu dia ada apa namanya, ada yang Trial, istilahnya Pak. bukan online, Oh. ada yang online. Jadi kita bisa gambar pakai SketchUp online sebenarnya. Kalau SketchUp online itu nggak bayar, cuman gambarnya itu nggak bisa di-download, dia cuma di-store aja ke komputer. Nah, umumnya yang dipakai itu adalah yang bajakan. Nah, saya itu nggak, tapi katanya ada yang, kalau AutoCAD ada yang student edition itu lebih murah, dan yang SketchUp ini saya nggak tahu ada student edition apa enggak, tapi dia ada yang online. Nah, permasalahannya itu adalah masalah hukum ya. Jadi kalau seandainya sebenarnya kita secara resmi, kalau secara tidak resmi kita pakai ya. Jadi kalau umpamanya kita pakai AutoCAD gitu ya, terus ketangkep razia, nah itu kita bisa dipenjara atau dibayar denda yang mahal.
Nah, biasanya raja-raja ini muncul di kantor-kantor yang gede. Nanti ada kita lagi kerja, tiba-tiba datang polisi ke gerbong kita, nanyain license-nya. Kalau nggak ada license-nya, bosnya diangkut gitu. Nah, tapi di kita ini kayaknya untuk student edition mungkin nggak terlalu nggak terlalu mahal, cuman harus dibeli juga. Tapi yang paling murah lagi tuh cari yang bajakan. Nah, sekarang saya juga nggak ngerti nih solusinya gimana kalau mamanya harus ngegambar sama AutoCAD yang nggak bajakan gitu ya. Tapi intinya sekarang kita harus bisa mau dibajak apa mau enggak, kita harus bisa ngegambar pakai AutoCAD dan Sketch. Jadi sebenarnya untuk 3 dimensi ini ada 2 software untuk ini untuk yang 3 dimensi. Ada yang satu yang populer, yaitu yang pertama ini SketchUp, ya. Yang kedua itu adalah SolidWorks. Nah, bedanya itu SolidWorks itu dia bisa bergerak dalamnya. Kalau SketchUp dia hanya untuk arsitektur dan lebih mudah SketchUp ini. Nah, SketchUp ini bisa dipakai untuk gambar macam-macam. Nah, biasanya kalau mau lihat ya gambar SketchUp saya ya, yang saya bikin ya. Iya. Mau ya lihat ya? Iya, kelihatan, Pak. Ya, biar kita lihat bentar ya. Ini, bentar. Nah, ini sekarang saya lagi bikin pengolahan air untuk itu di Cilandak nih. Ini nanti mau dibangun nih, mungkin sekitar awal tahun depan. Apa? Nah, ini. Ini kelihatan ya? Ya, kelihatan, Pak. Nah, ini pengolahan Kelihatan, air. Pak. Nah, ini pengolahan air desain saya nih. Asik ya? Nah, ini rumah jaganya ya. Ini rumah Allah kok ini ya, kok bolong nih. Ya udah ini rumah jaga, ini ruang laboratorium, ini di dalamnya sini ada ruang laboratorium dan sebagainya gitu ya. Nah, ini ruang laboratorium, ini ada ruang kontrol ini untuk SCADA dan sebagainya. Nah, ini saya ngegambarnya pakai SketchUp. Nah, ini nanti setelah jadi ini itu di black jadi kayak gini nih. Dibelah-belah jadi kayak gini. Nah, zaman sekarang ini seperti ini. Sepertinya nanti zaman yang lebih advance lagi, mungkin ya masa yang akan datang ya. Ini gambar ini nih bisa ditransformasi langsung di lapangan. Jadi orang itu sekarang dia mungkin pakai semacam kacamata gitu ya, yang 3D ya. Itu nanti barangnya itu bisa kebayang di lapangan gitu. Dan itu sudah mulai gitu. Jadi tolong teman-teman di sini segera ini mengikuti perkembangan. Kalau saya mah udah masa lalu, bukan masa lalu, ini udah masa lalu saya masa depan ini nih ya, dengan teknologi seperti ini udah nggak bisa saya jangkau lagi kecuali sama yang muda-muda. Ini saya cuma sisa-sisa aja, bisa-bisaan saya gitu. Nah, kembali lagi ke ini ya, ke plumbing ya. Jadi nanti gedungnya tolong, waktu itu kan udah pernah saya minta bikinin cari gedung ya. Udah belum? Halo pembuku, Mbak Waktu UTS, Pak, udah, Pak. Sudah, Pak, pas UTS sudah dikirim. Oh gitu, bisa dilihatin lagi nggak ke saya? Tunggu bentar ya. Nah, ini saya matiin dulu. Ini gimana caranya nih, saya stop sharing terus saya minta gambarnya dilihatin gitu ya? Saya stop sharing ya? Sebentar Pak, saya gambarnya udah nggak ada di handphone. Oh lah? Oh, ini pakai handphone ya? Bukan iya, pakai... ini laptopnya dipakai anak saya, Pak. Wah, aduh, pakai gambar kartu nih. Iya, jadi gimana ya? Tunggu bentar. Ini sebentar Pak, mungkin Bapak bahas materi dulu Pak. iya, ini sebenarnya
saya tuh yang bingungnya itu gini. Jadi sebenarnya saya ini nggak udah kelihatan ya. Nah ini ya, oke. Jadi sebenarnya ya ini kita itu apa yang kita pelajari ini bukan suatu hal yang sifatnya apa ya informasi gitu, tapi skill. Jadi kita dan skill untuk mempelajari ini itu butuh aklimatisasi dalam arti ayo tuh Kak Carmila mau ikut itu belajar ya. Ya, halo Mbak Ish. Dengar saya kah? Nah gini, jadi kita ini kan sebenarnya mempelajari sesuatu yang sifatnya skill ya, jadi keahlian gitu. Nah ini kita ada dua hal yang harus kita capai untuk mendapatkan keahlian cukup. Itu pertama itu mencapai suatu titik di mana kita itu harus bisa, istilahnya kita harus mengaklimatisasikan gitu ya. Aklimatisasi itu harus naik level gitu dari level 1, 2, 3 sampai level ya di mana kita bisa menerapkan skill kita. Yang kedua itu adalah stamina. Stamina itu penting. Jadi kita itu mengerjakan sesuatu itu perlu stamina yang cukup. Gitu. Stamina itu dalam arti kita itu stamina untuk baca, stamina untuk kerja, untuk menggambar gitu ya, untuk mengerjakan sesuatu. Nah, seperti saya ini ya, dalam keadaan sehari-hari saya berhadapan dengan komputer itu di atas 8 jam sehari. Kadang-kadang lebih dari 12 jam. Nah, itu membutuhkan stamina, dan stamina ini saya kan umur 62 nih sekarang ya. Dalam keadaan umur segini ya saya mempunyai stamina untuk bekerja di depan komputer masih di atas 12 jam itu masih nggak apa-apa. Nah, luar biasa, Pak. Enggak, ini bukan luar biasa, biasa gitu. Karena itu kita harus mengaklimatisasikan sampai ke situ gitu. Iya. Kalau kita mau menjadi perencana ya, kalau saya kan menjadi desainer ya, kayak ngegambar yang tadi itu ngegambar yang tadi itu saya lakukan dalam jangka waktu sekitar 3 hari, 4 hari gitu ya. Nah, itu kalau 3 hari 4 hari, dan itu kita butuh stamina. Nah, jadi pertama-tama kita harus coba mana ininya, gambarnya udah ada belum? Bisa ditayangkan nggak? Belum ada, Pak. Aduh, kalau ini Pak Buko Saya dulu kirim via WhatsApp ke Bapak. Oh, ya. Gitu ya? Oke ya, kita lihat. Barangkali masih ada, Pak. Masih ada, tunggu. Maaf, kita cari. Ya. Tenang aja, tenang. Bentar ya. Kita cari nih ya di WhatsApp. WhatsApp-nya. Ini kelihatan WhatsApp saya ya? Oh, nggak mau ini. Kenapa sih ada di sini? Ya? Iya, Pak. Nah, ini ya? Iya. Nah, ini. Belum, Pak, belum kelihatan, Pak. Oh, di atasnya lagi? Ini? Enggak, ini di share screen-nya Bapak belum kelihatan, Pak. Oh. Layar Bapak belum kelihatan. Bentar, ini ya. Ini kok ada stop sharing? Ya, ini saya sambil belajar juga ya, ngikutin anak muda ini pakai ini sekarang. Pakai apa namanya? Google Meet. Ya. Nah, ini ya. Tunggu, udah kelihatan ya? Ya, udah Pak, ini udah kelihatan. Nah, terus ke atas. Terus. Oh, ini minimal 4 lantai. Mana ini? Kok nggak ada? Ini ada, Pak. Yang UTS, Pak. Ini? Iya. Ini? Oh, ini. Bukan yang SketchUp-nya udah dikirim kah? Di situ ada Pak gambarnya.
Oh bukan, maksudnya kok gini. Bentar ya, ini meleset lagi nih. Tuh, kok dokumen unavailable? Oh iya, soalnya di saya udah dihapus sih, Pak. Waduh, tunggu bentar ya, ini Iya. saya ininya saya ada nggak di ininya saya? Oh, bentar. Ini saya bingungnya ini nih. Mana tunggu bentar. Iya. Ini mana nih? Ini, nah ini nih, ini, nah ini, ini jawaban UTS. Ini adanya Ada, Pak Pak. Bukobu. Nah, ini yang punya Oh, Ada namanya, Pak. nggak ke download. Waduh. Mau pinjam sebentar ya? Hehehe. Lagi pakai Mila ya. Nih saya sambil minum ya. Udah kelihatan. Kelihatan ada. Ah, udah. Kok ini lagi? Ini matiin aja. Nah ini kelihatan gambar saya nggak? Kan, Pak? Kelihatan Pak. Iya, Nah ini, kelihatan, Pak. jadi ini taruhlah ini gedungnya. Nah ini gedungnya ini di sini kita mau mendesain ini. Di sini kan ada kamar mandi nih. Kamar mandi ya. Lihat ya. Iya, Pak. Iya. Nah, Iya Pak. di kamar mandi ini kita mau bikin perpipaannya sampai bawah. Nah, untuk bikin kamar mandi ini itu ada dua hal yang harus dibikin, suplai air minum dan air limbah. Nah, air minumnya itu air bersih, ya bukan air minum. Ini kita tampung di reservoir bawah. Ini ceritanya dari PDAM. Dari PDAM atau bukan, naik ke sini sampai ke mana? Roof tank ini, roof tank ya. Setelah dari roof tank dia didistribusikan ke ini, ke picture unit atau ini apa? Ke fixture plumbing ini ada wastafel, ada kloset, terus ada lagi satu lagi di sini. Nah ini ada ini tempat cuci piring nih. Nah gitu ya. Nah ini nanti air bersihnya itu dibagi ke situ. Nah, air bersih dibagi ke situ. Nah ini kita lihat ini kan ini air bersihnya dibagi ke situ. Kita lihat kita black ininya. Nah jadi seperti ini. Nah, jadi air dari atas ini ya, ngikutin ya, bisa lihat ya. Iya, Pak, kelihatan. Iya Pak, kelihatan Pak. Nah, ini dari sini. Dari sini kita bagi ke sini nih. Kita bagi ke wastafel, ke toilet, terus ke tempat cuci piring, sama ke toilet lagi nih. Toiletnya ada dua, satu di sini, satu di sini. Terus satu di sini ada ini wastafel kecil nih di sini nih. Tuh, gitu ya. Nah, untuk dari sini ya, ceritanya nih masing-masing sini nih dipakai meter air nih. Tuh, ada meter airnya. Ini. Jadi nanti dia nah ini gitu ya, kelihatan ya kira-kira ya. Nah, Iya, bikin gini baru bisa kita merencanain plumbing itu.
Nah, udah bisa nggak belum bikin ginian nih? Gimana dan Pak Buko? Kemarin nyoba, Pak. Hah? Coba yang trial. Agak susah. Jadi, apa sih? Masih belum ngerti, Pak. Kayak misalnya kayak dimensinya sebelah mananya. Jadi tuh pasang pipa Nah, tuh jadi bengkok terus. oh iya, itu harus latihan. Iya. Dan itu biasanya waktu belajar pertama kali yang paling sering dialamin adalah apa coba? Kalau belajar sesuatu pertama kali pakai file-file gitu, adalah filenya hilang. Tiba-tiba udah dipencet-pencet hilang gitu ya. Nah, tapi Bukan hilang, Pak. Jadi tuh apa? misalkan saya gambarnya harusnya lurus. Pas Hmm, diputar lagi si jadi dimensinya, belok. iya Nah, jadi belok. itu Jadi salah. itu berarti kita ngeliat gambarnya harus sambil jereng-jereng, harus miring-miring gitu. Itu, Pak. Bukan bukan Anda aja, saya pun demikian. Dan Iya, itu nih seperti ini nih kan ada tiba-tiba nih ada ini nyasar nih. Lihat nih, ada garis nyasar nih. Ini garis nih. iya. Nah, ini nih lihat nih. Nih, Iya yang di bawah kloset. nah ini. Nah, ini sebenarnya nyasar ini. Nggak tahu kenapa kok bisa sampai sini. Eits, hilang dia. Nah, kan kayak gitu ya. Iya. Nah, iya gitu memang. Nah, ini nanti muncul lagi nih nyasar ini garis ini. Nah, dan ini memang butuh latihan. Jadi tahu nggak, dulu saya itu belajar AutoCAD itu umur 34. Jadi kalau saya seumur Pembuko sama ini belum bisa AutoCAD, nggak apa-apa gitu ya. Karena waktu itu saya juga umur 30-an itu juga belum bisa. Nah, ya gitu ya. Nah, jadi ini nih kayak gini nih harus apa? Harus rajin gitu dan itu harus buang waktu benar-benar karena saya belajarnya itu waktu itu gini dulu kan zamannya ada rental komputer tuh. Nah, Iya, saya Pak. belajar di rental komputer dan saya kayak orang belajar lari gitu jadi di waktu berapa menit bikin ini berapa menit ini gini jadi ternyata waktu pertama kali saya bikin pengolahan air itu waktu yang saya butuhkan kan kalau di rental itu kan dihitung berapa jam pakai komputernya ya di total itu sekitar 20 sampai 30 jam. Tapi itu nggak langsung ya. Jadi hari ini 4 jam, besok 3 jam gitu. Tapi di total sekitar segitu. Nah, itu penting sekali kalau mau bisa sesuatu. Jadi belajar itu sekarang itu ya bukan masalah IQ, tapi masalah kita itu kuat berhadapan dengan apa yang kita inginkan nggak gitu. Nah, Iya, Pak. kalau seandainya tidak, ya nggak apa-apa sih, karena pilihan orang kan, orang tuh istilahnya bisa bahagia dan sejahtera bukan hanya dengan belajar di sesuatu yang kadang-kadang menyebalkan gitu ya, tapi Iya. ya kalau memang mau belajar yang benar harus punya pilihan uh, pasang badan gitu. Iya, Pak. Jadi maksudnya jadi akan waktu. Nah sekarang ini kembali lagi ke ini. Nah yang saya inginkan itu semuanya bikin seperti ini. Gitu. Iya. Oke, kira-kira bisa nggak? Gitu. Uh, Kalau yang saya lihat dari teman-teman di Pelita Bangsa ya, ada yang bisa, gitu. Dan saya Iya. pernah lihat ada yang bisa. Kayak siapa namanya? Dulu tuh ada lulusan dari Pelita Bangsa si Saipul tuh, itu dia juga bisa bikin ini. Haris itu juga bisa Haris ya. Haris masih ingat ya? Iya. Yang itu bisa Iya itu juga. angkatan saya, Pak. Oh Haris angkatannya udah lulus ya? Iya, udah lulus. Nah itu bisa tuh bikin. 2016. Oh itu lumayan itu. Agak encer Heeh. itu. Jadi itu kalau Iya, mau cuma jadi sekarang dokter, susah ketemunya. oh iya gitu dia lagi nggak tahu lagi saya juga. Jangankan saya juga susah. Atau Iya. apalagi saya ya lebih susah lagi dari dia. Ya gitu. Nah sebenarnya target dari kita itu adalah bikin ini nih, desain ini ya. Iya. Pak. Oke sekarang gini dah.
kalau umpamanya nggak bisa ini gimana? Gitu, jalan keluarnya apa kan gitu ya? Kayak CAD aja boleh nggak Pak? Pakai Hah? AutoCAD. Pakai AutoCAD aja boleh nggak Pak? Boleh nih. Kalau nggak mau pakai AutoCAD, mau pakai PowerPoint juga bisa bikinnya kayak gini nih. Nah, Malah bisa gitu. bikin kayak gini. Lebih gampang kan nih? Ini kan pakai PowerPoint. Nah, umpamanya kita mau bikin yang ini nih. Yang ini ya. Hmm. Yang ini. Taruhlah ini kita bikin ini nih ya. Taruh ini ya. Kan gini. Ini ecek-eceknya 3 dimensi nih. Ini pipa air nih ceritanya. Mana ya ini? Oh ini. Ini pipa airnya ya. Nah, terus umpamanya ini kita bagi ke sini nih ya. Sama sini nih. Satu ya. Terus dua satu dua ini umpamanya gini terus dan seterusnya gitu ya. Ini dari sini kemudian kita cabang lagi ke sini. Ini untuk wastafel yang ada di dapur ya. Terus ini adalah yang ada di ini gitu ya. Cuman ini agak miringnya nggak bagus sih. Nah, itu kan pakai PowerPoint ini bisa ya. Ya, insya Allah Pak. Nah, gini ya. Iya. Nah, ceritanya ini kita pakai PowerPoint ini. Ini nanti kita kasih angka ini. Ini apa nih? Wastafel. Apa namanya? W1 ini gitu ya. Ini ngasih contoh aja ya. Iya Pak. Nah, gitu. Pak itu untuk perhitungannya gimana ya Pak? Nah, ini tunggu dong, satu-satu ini. Kita bikin ini dulu, bikin Ya. apa namanya? Bikin ininya dulu. Istilahnya ini bikin isometri, ini namanya gambar isometri pipa. Ya. Nah, kita bikin isometrinya dulu. Nah, taruhlah kayak gini. Ini contoh ya, jangan diikutin ya, bikin sendiri nanti ya. Gitu. Ya. Maksudnya bikin untuk gedungnya sendiri gitu. Iya. Nah, ini kan kita pakai, kita grup ya. Itu. Nah, ini umpamanya kita bikin lantai 1, lantai 2, gitu kan? Iya. Mintanya berapa lantai kemarin?
Minimal 4 lantai. Oh gitu, ini kan ini gitu kan? Ya, satu Nah, lagi. iya, satu lagi. Nah, gitu ya. Nah, Iya, ini adalah gedungnya perpipaannya yang untuk 4 lantai. Kita iya. masukin grup. Tapi bisa kan pakai ini PowerPoint bikin ginian kan? Bisa Belum nggak? pernah, Pak. Paling pakai CAP. Hah? Paling pakai Yo, AutoCAD. pakai CAD Kalau boleh. Nah, kalau kalau pakai PowerPoint belum pernah. AutoCAD ya, oh, padahal lebih gampang pakai. Kan ini saya cari kasih tahu yang paling gampang ya. Ini yang Ya paling nanti gampang dicoba, Pak. gini. Ya, Nah, ini yang paling gampang. Nah, ini taruhlah ini nih kita kecilin aja. Nah, ini terus kita bikin ini ya kan? Bikin apa namanya? Eh apa namanya? Ini reservoir. reservoir ya, bikin reservoir. Ini apa ini? Ini kan ditanya gini. Nah, reservoir ini diisi air dari bawah kan? Dari Iya, bawah ya. Nah, iya dipompa. ini nanti dari bawah, tuh kan? Iya, Ini dari bawah. Kok gini? Nah, gitu ya. Nah, ini nanti di bawah iya, ada Pak. juga reservoir lagi. Tuh, gitu kan? Ya, Nah, supaya airnya bisa naik harus dikasih apa? Pompa. pompa. Mana pompa, gambar pompa? Nah, ini kan ada gambar pompa nih. Tuh, gitu kan. Tuh. Tuh, dah jadi tuh. Gampang kan? Iya, Kenapa kalau Pak gampang Martin? sih. Lihat aja, Pak. Kalau Pak Martin bikin kok gampang sekali ya. Nah, Lihatnya gampang. gitu. Nah, bisa juga ini kan ceritanya kalau pakai ini apa untuk yang kayak tadi bisa juga taruhlah kita gedungnya gedung kos-kosan nih. Nah, bikinnya begini nih. Gitu ya. Ini ceritanya kos-kosan nih. Nah, ini kan Iya, baru toiletnya ya. banyak, Pak. Ya, ini untuk ini yang ininya banyak. Nah, ini nanti kan mana yang kloset ini kan, nanti kan ada penampung air limbah kan. Nah, ini nanti Iya. dibikin lagi pipa air limbahnya di bawah sini. Masuk ke septic tank. Dan seterusnya gitu kayak gini nih. Wah, ini ada mata kuliah kapan ini? 2013 ya? Wah, jadi zaman dulu anak-anak lebih ini ya, lebih advance ya. Iya. Iya. Aduh, gawat ini. Nah, oke ya, ini ya. Jadi Iya, Pak. ini pertama-tama kita harus bisa bikin isometri istilahnya. Kalau mau pakai AutoCAD juga bisa ya, AutoCAD ini contohnya AutoCAD ya. Mana ini? Apa kok? Ini mah. Nah, ini saya ambil dari teman-teman yang dulu ya. Ini ada AutoCAD-nya kalau yang dulu tuh. Kalau AutoCAD ada yang AutoCAD ini.
Nah, kalau AutoCAD ini dibikin 3 dimensi lebih gampang. Jadi ini kerjaan anak-anak dulu nih. Ini 3 dimensi nih. Nih. Jadi ini bagian bawah, ini bagian atas gitu. Nah, ini dulu yang bikin siapa nggak tahu, lupa. Tapi gini ya, ini kalau mau pakai AutoCAD kayak gini bisa nih. Siapa Iya Pak. Nah, bikinnya 3 dimensi kalau bisa, jangan 2 dimensi karena lebih gampang. Nggak bisa Pak 3 dimensi. Oh. Inilah apa namanya? Kalau mau bisa itu tahu nggak caranya? Yang paling gampang. Iya. Sediakan waktu ya 2 kali 24 jam ngerjain kayak ginian, nanti pasti bisa. Nah, itu Allah, Pak. ya, jadi memang semuanya harus ditebus dengan pasang badan. Makanya namanya juga UPB, Universitas Pasang Badan, gitu kan. Ya, UPB gitu ya, Bakarin ya. Bakarin masih denger gak? Gitu, jadi gitu. Jadi harapan saya pasang badan di depan komputer gitu. Iya Pak. Nah ini, aduh ini memang. Tapi jangan takut ya, gini. Jadi sebenarnya kita itu kuliah itu akhirnya dapat ijazah, ya. Tapi kalau mau dapat skill, ya jadi jadi tujuan kuliah itu sebenarnya hanya untuk mengaklimatisasi. Tahu aklimatisasi kan? Tahu nggak? Halo? Halo? Iya Pak. Aklimatisasi tahu nggak? Nggak. Aklimatisasi itu kalau meningkatkan diri. Jadi kayak kalau main game itu level 1, level 2, level 3 gitu. Sampai level berapa gitu, kalau nggak mati-mati ya naik level terus gitu. Nah, itu Iya, tuh Pak. untuk mencapai suatu level tertentu harus gitu. Dan itu harus benar-benar serius gitu. Dan menurut saya pengalaman teman-teman yang pernah kerja di saya, itu untuk belajar ya, untuk belajar itu, untuk belajar teknik lingkungan lah, itu sebenarnya nggak susah. Yang penting itu apa yang mau dikerjakan ada di depan mata dan dipaksa untuk kerjakan gitu. Jadi, nah itu yang penting gitu. Tapi kalau cuma pengen duduk-duduk dengerin dosen apa namanya cerita-cerita, ya dapatnya cuma dongeng aja gitu. Ya gitu ya. Ini, nah oke ya, ini yang penting bikin ini dulu ya. Kalau yang Pambuko kayaknya waktu itu ngirim ini nih, ngirim tugasnya nih. Bentar ya, kita lihat. Pambuko ini ada nih. Mana gambarnya kok nggak salah? Ya ini udah bener, udah bagus. Cuman, ayah gambarnya kayak gini. Ini gambar apa ini? Bikinnya pakai apa ini? Pambuko, Mas Pambuko. Halo, halo, halo. Where are you? Iya Pak. Muncul. Jadi gambarnya pakai apa? Kelihatan gambarnya? Kelihatan Pak. Pakai apa? Itu pakai Word. Oh, pakai Word aja. Ya udah, nggak apa-apa. Iya Pak, yang simpel Pak. Iya. Nah ini makanya nanti kalau mau bikinnya itu lebih simpel lagi pakai itu tuh. Pakai ini. Pakai mana tadi? Pakai mana tadi? PowerPoint, Pak. Nah, ini juga simpel ya. Ya, Pambuko ya. Iya. Iya Pak. Nah, sebenarnya nomor 1 bikin ginian dulu.
Nanti habis itu saya kasih tahu cara ngitungnya. Tapi kalau jadi nggak kita bikin gambar dulu, Pak. iya, baru kita Ya hitung. ampun, saya pikir yang UTS itu apa sih perhitungannya dulu? Enggak, jadi gini, ini kan yang ngedesain gini kan orang arsitek ya. Nah, orang arsitek. Nah, nanti dia bilang nih pipanya di sini, ini di sini. Terus jadi gini biasanya, kalau si arsitek itu nanya sama tukang pipa, ya, dia tukang pipa pasti nanya lagi, Pak, arsitek, ini berapa diameternya gitu. Masa terus kalau mau si arsiteknya bilang ke tukang pipa, ini berapa diameternya? Wah, nanya yang kuliah tuh Pak, jangan nanya saya, gitu kan pasti ya. Nah, makanya dipanggil lah, istilahnya kalau di sinetronnya itu dipanggil lah. Itu apa namanya, lulusan Pelita Bangsa gimana nih, hitung. Tapi kan gambarnya udah ada, gitu. Ya. Jadi kita bikin gambarnya dulu. Nah, setelah bikin gambarnya, ini bikin skematik gambarnya, ini namanya isometrinya ya, isometri 3 dimensinya, baru kita hitung seperti yang tadi dibikinin sama Pak Buko tuh. Mana Pak Buko tadi? Nah, ini dihitung. Di volume reservoir di atas berapa, di sini berapa, gitu, dihitung. Nah, ini kapasitas segini kubik, ini gede nih. 60 kubik. Gitu. Nah, jadi nanti reservoir ini setelah dihitung di jumlah jambles, nah ini 60 kubik nih yang di atas ini. Nah, nanti kalau mamanya kita, ini berapa kubik ya? Nah, ini nanti kita taruh di sini. Nah, gitu kan? Nah, kita taruh. Iya, Pak. Oh, gitu ya Pak Buko ya. Nah, ini Iya, nanti habis itu di gambarnya, bikin beginiannya. Nah, nanti habis itu kalau udah jadi ya, yang berikutnya baru kita hitung nih berapa diameternya dan sebagainya. Terus ini dulu dong, di store ke saya dulu giniannya dong. Nanti untuk air bersih. Ya bikin ini, gambar isometri. Sama satu lagi nih yang lupa saya. Gambar ininya juga, gambar untuk air limbahnya. Jadi ini contoh ya, nanti bikin sendiri loh. Jangan nanti. Iya. Ini untuk air limbahnya. Ini kan kloset nih. Iya. Ini contoh ya. Tapi bagusnya sih pakai ini, pakai SketchUp. Jadi kalau pakai SketchUp itu lebih enak gitu. Pokoknya belajar SketchUp tuh. Gampang Harus sama Bapak, Pak. Hah? Harus sama Bapak. Harus sama Bapak. Wah. Wow, nih kalau sama saya. Pak, coba contohin Pak gambar di SketchUp-nya Pak. Ah, ini mau tadi kan udah saya contohin. Maksudnya yang dari awal gitu loh Pak. Wih, dari awal wah repot ini saya bikin aja berapa hari nih. Iya, contoh ya. Itu bikin kloset sama wastafel-nya manual atau udah ada filenya Pak? Udah ada nih di sini nih, saya kasih tahu nih, download. Nih ya, saya kasih lihat. SketchUp. Minta linknya coba Pak. Oh, nggak usah link ini, nanti tinggal ngomong gini aja sama dia nih, sama Google nih. Tanya nih. 3D warehouse. Kelihatan ya? 3D warehouse. Mana? Ayo. Wah, ini masuk. Bentar ya, bentar ke belakang dulu nih ya.
Saya sambil minum ya, bentar ya. Bentar ya. Ya, Pak. Oke, Pak. Ya, Pak. Aduh. Halo? Ya, bentar ya. Ini udah dapat minuman nih. Bentar, ini nah ini kita cari kloset nih umumnya. Kloset. Mana? Oh, kok klosetnya begini? Apa klosetnya kloset Indonesia kalau pakai gini kan? Nah, nih, udah ada kan ya? Nah, Iya. tinggal kita ambil. Download. Jadi kita nggak usah bikin lagi repot kalau bikin. Ini, nah, umpamanya ini nih yang mau dibikin ya di rumah ini ya. Udah dua. Nah ini kan ya. Nah, ini kan kalau kita mau lihat dalamnya gini nih, kita kasih X-ray nih. Oh ini udah ada kamar mandi nih. Ya. Nah, kalau mamanya kita mau lihat kamar mandinya kayak apa, kita tuh ini kamar mandinya nih. Tuh ini ada bak mandi, ini ada klosetnya tuh. Tuh. Jelas ya? Nah, ini kalau mau pakai ini boleh Iya, nih. Pak. Nah, ini kan cuman katanya kan 4 lantai nih ya. Ini kan baru berapa? 3. Baru 3 lantai. Ya. Kita bikin 4 lantai. Dicari-cari aja di ini banyak kok. Di apa namanya? Banyak. Nah, ini ya, kita mau bikin 4 lantai nih. Gampang kita bikin 4 lantai mah. Jadi 4 lantai itu. Gampang ya?
Cuman yang di bawah nggak pakai tangga nih. Harus yang ini harus cari ini. Kita bikin tangga. Nah, ini tangganya ya. Nah, ini tangganya kita bikin. Wah, ini jadi asik-asikan saya sendiri nih, gimana nih? Ini kalau udah kayak gini nggak bisa berhenti nih. Kecuali dimatiin sama Bu Karina nih. Wah, ini kalau udah kayak gini asik ini. Lanjut aja, Pak, lanjut. Lanjut aja. Kenapa? Mau kayak main game gitu ya? Lihat orang main game ya? Enggak, Pak. Kan Bapak lama nggak ngajar. Kenapa? Ini sih bukan ngajar nih. Ini ngasih contoh. Nah, gini ya. Nah, tuh ya. Tuh, ini. Nah, lihat tuh. Tuh, jadi gitu ya. Asik nggak? Asik kok. Lihatnya aja asik, coba prakteknya Enggak santai nih nanti. Cuman ini nih, tiangnya nih nggak sampai bawah. Ini gimana caranya? Gini caranya nih. Tiangnya kan nggak sampai bawah. Nah, ini kita tarik tiangnya sampai ke bawah. Ini tunggu, ini kita ukur dulu berapa meter, nanti kelewatan nih. Ini 3,25 ya. Nah, ini tiga koma 25. Nah, tuh, kurang. Masuk lagi. Ini kayak gini nih, si Haris nih. Dulu waktu kerja sama saya bikinnya ginian nih. Ini kelebihan dikit nggak apa-apa lah, teman-teman ya. Nah, ini nanti habis dari sini, ini kan ini belum ada tiang tuh. Tuh, sampai bawah tiangnya. Udah sip ya? iya Pak. Hah? Oh, yang belakang belum ada, tapi nggak apa-apa lah. Dicek lah, yang penting kan kita gini kelihatan pantas. Nah, udah jadi 4 lantai. Nah, ini kita lihat nih. Kamar mandinya tadi ke bawah nggak? Tuh. Ke bawah Pak. Hah? Ke bawah. Ke bawah. Hah? Ke bawah kamar ini bentar. Ini gini ya, ini kan ada bak mandi. Ini ada bak mandi ini udah. Ya, ke bawah itu. Iya Pak, ada Pak. Ada. Mau bikin berapa lantai? Nah, ini tinggal ditambahin. Nah, udah ini dari sini nih. Bikin nanti ini kan belum ada pipanya ini. Bikin pipanya. So, silakan itu bikin pipanya. Ini ada tempat tidur kos-kosan nih. Wah. Berapa nih sebut amat. Coba kita lihat kos-kosannya ya. Ini berapa nih? Wih, 2,8. Lebih tamat ya. Cukup kos-kosan segitu. Ini nih. Cukup Pak.
Ya udah gitu. Nah, ini nih tangki airnya nih di atas. Ini kan belum ada pipa ke bawah ya. Iya. Nah, ini tangganya tadi. Tuh, tangganya ada ini. Oh iya bener. Ini tangganya. Dah. Dah, sip. Apalagi? Pertama-tama bikin gambar ini dulu. Gimana? Iya, Pak. Mau dikirim Iya, Pak. ini gambarnya ke sama ini, biar nanti untuk contekan lumayan. Boleh Pak, Nggak ada boleh. sekejapin, Pak. Oh Kirim ini, Pak di grup. ya. Oke di grup ya. Tunggu mana grupnya ini. Cuman ini saya pakai SketchUp 2020 ya. Nah nanti saya kirimin ini bajakannya. Udah dapat kan bajakannya dari saya? Iya, Pak. Udah. Nggak bisa, Pak. Dulu kayaknya Oh, udah. Belum deh, belum. udah. Grupnya apa sih Udah apa Pak? ya? Udah. Udah. Ini grup yang Udah. mana sih yang Tapi atas? saya nggak bisa deh dulu kayaknya. Ini yang atas apa yang bawah? Yang atas, Pak. Ini. Yang 18F1. Iya. Oke, ini mana nih? Ini apa ini? Oh ini. Tadi tunggu. Mana ini yang ini saya? Oh ini laporan. Nah ini contoh. Mana kok nggak ada ini saya ya? Oke ini saya kirim lagi ya. Ini bajakannya ya. Iya, Pak. Saya tunggu Iya, Pak. ininya dulu. Nanti. Nih kos-kosannya nih. Tuh. Ini jangan ini apa namanya tertantang gitu. Wah saya harus bisa gitu dong. Ini ya ini kan ini. Coba ya kita cari ya. Kos-kosan nih. Kos. Banyak nih kosnya. Tuh. Tuh nih. Oh, ada yang begini. Ada yang begini. Tuh ada yang begini. Banyak tuh. Nih kos-kosan nih. Tuh ada yang model gini. Ini ada yang gini. Nah tuh pilih-pilih sendiri aja. Kalau menurut saya cari yang udah ada kamar mandinya. Nanti jangan-jangan taunya nggak ada kamar mandinya. Ada yang blong aja nih. Coba lihat ya. Kita cari ini ada kos-kosan yang bikinnya cuma blong aja nih. Kalau nggak salah ini nih. Ini mah kalau ngobrol kayak gini bisa sampai jam 1 malam ini. Nggak berhenti-berhenti. Sambil saya ikut ngerjain gitu ya. Tapi Sok ini bikin cari dulu gini, nanti minggu depan kita bikin ininya hitungannya gitu ya. Nih nanti saya Iya, kasih Pak. contoh satu. Iya, Pak. Tapi kalau udah bisa tuh asik loh itu. Aduh, saya kalau udah lagi ngegambar kayak gitu mah ada kerjaan apa? Ada asik gitu. Jadi kita bisa. Iya, lupa waktu. Nanti sampai lupa. Ini siapa ya? Carmila bukan ya? Oh Carmila. Iya, Pak. Tunggu bentar. Nih. Kita lihat Ganti, ya. Pak, itu ya. Gambarnya. Nih. Bentar ya. Kita lihat nih ada ininya nggak? Oh kosong tuh. Ini kurang ajar nih yang bikin nggak mau bikin dalamnya. Kalau yang tadi rajin dia bikin dalamnya. Kalau ini dia kosongan aja nih. Suruh tidur di lantai kali. Ini sekatnya aja nggak ada. Jangan pakai yang ini. Nih kita blacklist aja. Nah.
Mana lagi ya, cari aja sendiri, nanti ada yang, nah ini kan yang tadi ini ya, kos-kosan 3 Iya, Pak. lantai, cari-cari sendiri, kalau enggak bikin ini sendiri, bikin apa, bikin eh, bikin Kloset sendiri. kloset sendiri, iya. Banyak kok, banyak sekali nih. Tuh, kan, Iya, Pak. banyak. Nah, cari yang ada klosetnya. Nah, kalau memang mau dibikin 4 lantai, ditumpuk aja kayak saya tadi tuh. Iya, Pak. Gampang. Tuh. Ya, itu ya. Nah, terus, Iya, Pak. apalagi yang ini, yang diperlukan? Oh, tadi, ini, apa namanya? Linknya, Pak. Nah, sekarang gini, komputernya 64 bit nggak? Ini soalnya Kurang. AutoCAD 20 ini untuk 64 bit. Dicoba aja, Pak. Di-share dulu. Bentar ya. Mana ini kok nggak ada di sini? Nah, ya. Wah, nggak ada. Oh, di ini kali. Bentar, ini saya upload lagi ya. Atau gini, ini saya harus upload lagi. Iya. Harus saya upload lagi, jadi ini kayaknya kehapus. Bentar. Bentar ya. Microsoft. Mana ini ya? Bing. Wah, nggak ada. Harus saya upload. Atau nanti saya upload lagi, atau sebenarnya sih yang paling enak tuh ya pergi ke itu, ke tukang apa, tukang komputer, terus di installin. Di sini tukang komputer di mana yang bisa install itu? Tukang jualan software Install. di mana? Nggak tahu ya. Banyak sih, Pak. Ya Banyak itu di mall. cari di situ. Di Iya. kayaknya Ya, memang juga Banyak. ada. Nah, tunggu bentar ya, saya cariin di sini ada nggak? Nah. Wah, 1,8 giga. Muat nggak nih?
Ya, tapi nanti deh saya nanti saya share ke grup ya. Ini linknya ya. Iya, Pak. Tapi Iya, intinya Pak. seperti itu, jelas nggak? Bisa nggak? Cuma nyari. Aduh, Ya Allah, Pak, dicoba lagi. Dicoba, Pak. tapi menurut saya harus bisa. Karena ini ya, Iya, Pak. karena kalau maunya bisa lumayan asik ini, bisa ini tuh, ini kan ini. Nanti bisa bikin animasi. Iya, Pak. Tuh gitu. Nanti abis ini udah dapat semua kayak gini nih. Iya. Ikutnya cuman berdua aja ini. Pembuko sama ini bertiga sama siapa? Carmila. Iya. Iya, Kurang. ini, Pak. Ya. Kurang tahu Pak yang ngambil plumbing. Oh gitu. Ya udah, nggak apa-apa sih bebas aja. Yang penting siapa yang mau belajar, ayo sama saya. Lagi saya masih ada. Iya, Pak. Iya. Ya, oke gitu. Kalau mau belajar yang lain-lain boleh. Kalau mau lihat apa yang saya kerjain sekarang, mau lihat yang saya kerjain sekarang sedikit-sedikit ya. Nah ini. Boleh, Pak. Nih, saya lagi bikin pipa air limbah nih. Ini pipa air limbah. Nah, pipa air limbahnya itu ini jaringan pipanya. Udah dapet itu, sewer. Penyaluran air limbah. Nah, ini dibikinnya pakai drone ini. Peta udaranya. Pakai drone. Udah. Iya. Pakai drone ini. Nah, ini pakai drone ini, terus ini pakai kontur itu dipakai. Ini kita pakai, ini saya pakai global mapper bajakan. Ini di Indonesia ini pembajak semua, cuman nggak tahu itu nanti suatu saat ada ketemuan juga. Ini ya, nah ini Jalan Simatupang tahu? TB Simatupang. Enggak, Pak. Jor tahu ya? Enggak, Pak. Waduh, ya jalan-jalan di Jakarta lah. Nanti ketemu. Kalau TB Simatupang kenal orangnya? Tahu orangnya? Enggak juga. Enggak juga. Nih, lihat ini dong, lihat. Waduh, ini saya harus perkenalkan TB Simatupang ya. TB Simatupang itu Kepala Staf Angkatan Darat yang pertama. Nah, ini TB Simatupang. Waktu masih hidup, saya pernah ketemu itu. TB Simatupang. Dia orang Lagu Boti itu. Nah tuh TB Simatupang. Nah, ini udah tua kayak gini nih. Nah, ini sekarang udah jadi nama jalan ya. Makanya nanti kalau Pembuko atau jadi pahlawan, bisa jadi nama jalan juga. Amin Ya. amin aja. Amin. Nah ini udah ya. Udah kira-kira udah jelas ya? Apa mau lihat lagi yang saya bikin? Ya, jelas, Pak. Jelas ya. Nah ini nih. Ini. Nah ini konturnya ini nih. Ini bikin konturnya bisa pakai ini, bisa pakai apa, komputer. Tuh. Tahu kontur ya? Iya. Ya, udah gitu ya. Nanti kapan-kapan ini sebenarnya masuknya ke mata kuliah pemetaan ini. Iya, Ya? GIS. Oke Pak. Ya, oke. Ya. Oke, sekian dulu. Nanti kapan lagi? Nanti kasih tahu aja kalau mau Zoom kayak gini, lumayan ya. Jadi bisa santai terus. Tapi saya harapkan itu ya, apa namanya, punya bahan masing-masing ya. Iya, Pak. Ya, oke ya.
Oke, Ya, siap, oke. Pak. Iya, oke, sekian dulu. Nanti teman-temannya yang lain kalau mau ikut, ya, tolong bilangin siapin bahan-bahannya. Jangan nongol-nongol nggak punya apa-apa gitu ya. Iya, Pak. Oke. Iya, Pak. Ya, oke ya, Iya. sekian dulu. Ya udah, saya akhiri sekian dulu ya. Nanti sampai minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita selesaikan hari ini juga. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih Pak Martin untuk kesediaannya melakukan perkuliahan malam ini. Selamat malam, Pak. Ya, makasih Pak Martin. Pak. Bisa check out-nya gimana? Berhentinya gimana nih? Sudah Pak. Dimatiin nanti Pak biar tombol berhenti. merah. Terima kasih Mas Pambuko dan Mbak Wum ya. Ya, makasih Bu. kembali Bu Karin. Bu Karin, Ya, gimana? untuk nilai PAM saya juga belum keluar, Bu. Kemarin sudah ini, apa namanya, isi form komplain belum? Belum. Ya. Diisi dulu nanti formnya ya. Iya, sama itu, Bu. Apa namanya, dosen pembimbing KP saya juga belum dapat. Nanti kalau sudah ada saya share ya. Oke, siap. Makasih, Bu. Yuk, Minta link itunya ya. link apa? Link yang komplain. Oh ya, nanti saya kirim ya. Oke, siap. Makasih, Bu. Yuk, selamat malam. Malam.